perekonomian tuh lagi kacau ya. Iya. Lagi kacau, lagi sangat kacau banget. Yang tadi nih si abang ini, abang baik hati ini, dia satu yang mungkin punya cerita, punya kondisi yang sama kalau gue baca di tweets loh. Kacau loh kalau gue ngedenger kondisi-kondisi sekarang tuh orang-orang pelaku usaha tuh ada yang bercerita dulu omsetnya dalam 1 bulan tuh bisa diangkat 300 juta. Karyawan 20. Sekarang di saat dia ngetik tweets, dia lagi ngetik postingan di tweets itu, udah lewat dari setengah bulan, omset yang diterima itu baru 3 juta. Sedangkan ya bener, lagi dipusingin sama Jadi karyawan. gaji karyawan. Ini untuk merimain ke teman-teman di luar sana yang masih bekerja sebagai karyawan, masih ada loh bos kalian yang mengupayakan kesejahteraan kalian. Yes. Jadi nggak bisa kalian cuma berpikiran ego-egonya kalian aja, mau-maunya kalian aja, kalian ngeluh terus. Ya keluhan kalian kan cuma tentang hal yang udah kalian iyain sebenarnya di awal kerja mah. Udah tertera di kontrak, SOP, dan Iya, lain-lain ya kan Pak. tanggal 25 kalian masih digaji. Satu kan ada juga yang satu. Nah tanggal 1 atau tanggal berapapun nasi abang ini, gila loh sampai jual apa tadi? Mobil kesayangan. Jual Mobil operasional. mobil operasional, nggak nyekolahin sertifikat Sertifikat. rumah. Cuman untuk kalian masih bisa ngenafkain keluarga kalian di rumah. Iya. Baik lagi teman-teman. Yes. Di sini ada masih Mama Bang Opik. Masih sama Bang Denny tapi bukan Sumargo. 3 kali. Kita jadiin tagline. Jangan sampai ke-mention orangnya. Kita mah bukan siapa-siapa. Seneng kita kalau komen sama dia. Kitanya yang seneng, Iya. dianya Sama. Karena kita ntar meledak-meledak. amin. Kita masih ngebahas teman-teman tentang dunia kerjaan, tapi kalau misalkan yang terlalu dalam, Keluarin ya kalau dikit. kita bisa, Keluarin dikit. kita komentarin. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa, Ya. ya kita bahas yang tipis-tipis saja. Oke. Anggap aja podcast kita ini wahana kalian buat numpain unek-unek, numpain keselnya kalian tentang apa yang kalian alami di kerjaan kalian, kantor kalian, dengan atasan atau rekan-rekan kalian. Yes, betul. Tapi tadi bilang wahana udah kayak waterbombing gitu. Kalau dibilang wadah, nanti kita nadain air hujan. Iya juga. Gak usah lah kalau ngebahas kita yang apa yang lagi hype tentang dunia kerja ya. Iya. Karena kan banyak. Tapi kemarin gue komunikasi sama kawan gue. Dia itu salah satu HRD dulu di perusahaan gue kerja. HRD dia ngerespon tentang kita kan pernah ada ngebahas yang ini ya, apa namanya? Gimana? Yang locker fiktif. Oke, locker fiktif. Ya, locker fiktif. FOMO apply kayak gitu-gitu. Jadi kemarin tuh gue ngobrol sama dia. Nah, setahu gue sih dia sudah lumayan lama sebagai seorang HRD ya di perusahaan gue sebelumnya bareng sama dia. Iya. Gue tanya lah saat itu karena gue udah tahu dia sama gue posisinya sama-sama udah keluar, gue tanya sama dia, udah punya kerjaan baru belum? Posisinya sekarang apa? Nah, dia bilang ke gue, belum, masih nyari-nyari. Akhirnya dia menceritakan yang gue berpikiran, lah kok ini orang jadi curhat ya, tapi oke, gue dengerin. Yeah. Ternyata dia tuh menyampaikan memang mungkin ya tetaplah balik lagi ke rezeki ya. Tapi kayaknya memang benar kondisi sekarang ini dunia pekerjaan ini tuh sedang tidak baik-baik aja. Dunia pekerjaan saya itu sedang tidak baik-baik aja. Kondisinya karena apa? Dia bilang ada dia ikut rekrutmen. Sama lah kayak yang mungkin teman-teman pernah cerita juga. Untuk tes masuknya susahnya nggak ketolongan. Persyaratan yang diminta udah kayak apa tahu. Tapi pada saat offering gaji nggak sesuai sama apa yang diminta. Nggak sesuai. Jadi kayaknya kalau gue menyimpulkan kayak gini deh, saking minimnya perusahaan sekarang buka lowongan kerja. Kalau dulu mungkin ya rekrut karyawan kasih aja gaji UMR. Dulu tuh. Nah dulu rekrut karyawan kasih aja gaji UMR. Kalau sekarang kayaknya kalau bisa dengan gaji yang UMR itu ngedapetin karyawan yang kualitasnya tuh tinggi. Yes, relate.
Yang mungkin tadinya kalau misalkan ada orang nih punya kualifikasi, katakanlah di level A, harusnya dia pada saat dia masuk kerja, dia itu dapat offering letter taruhlah di 8 juta di masa dulu. Gede itu dulu mah. Iya, karena kan kualifikasinya dia tinggi. Oke. Tapi kalau kondisi sekarang, kalau bisa si level A itu digajinya UMR. Kalau di kondisi sekarang, Kondisi sekarang. Jadi kayak dengan modal gaji yang nggak usah gede, tapi kalau bisa dapat kualitasnya yang sangat tinggi. jadi kerjaan karyawan pengennya banyak, segala bisa, tapi tetap gaji di bawah. Gajinya di bawah. Astaga. Gitu loh. Jadi buat teman-teman di luar, ya kita kan sering ngomong nyari kerja susah, pertahanin kerjaan susah, sama mau resign aja susah. Nah sekarang kayaknya yang lebih banyak itu adalah nyari kerja itu susah. Yes. Tapi balik lagi memang rezeki di tangan Tuhan. Ya kalau kalian memang punya kapasitas, kalian memang punya kemampuan, Punya skill. punya skill, ya tinggal rezeki dari Tuhan. Kalian dapat kerjaan yang cocok, silakan. Cuman kondisinya di luaran ini kayaknya memang lagi bener deh. Ditambah juga kan perekonomian lagi nggak beres isu-isunya kan. Sekarang mah jangan gegabah. Kayaknya buat teman-teman yang masih gawe, yang masih punya kerjaan, ya walaupun setiap hari ngeluh, setiap hari ini, ya kan? Sekarang kan banyak banget yang ngeluh bang, itu kan kerjaan. Tapi saran dari kita ya, saran dari gua, saran dari kita, mending pertahanin dulu aja selama itu profit atau selama itu menghasilkan. Nah Ya, sekarang kalau misal keluar, emang lagi susah bang. kayak yang pernah kita omongin juga lah, mending lo bangun tidur bingung, pusing mau ngerjain apa, daripada lo bingung mau kerja apa. Oke. Ngerjain apa itu kan dalam artian lu sudah masuk di sebuah perusahaan dan lu sebagai seorang karyawan lu tinggal milih tuh. Ini yang mana yang mau dikerjain duluan daripada lu bingung mau ngerjain apa karena lu bukan karyawan di perusahaan manapun. Ya syukurin lah posisi lu sekarang. Tapi emang bener bang, di luar sana banyak yang bikin-bikin postingan gitu bang. Heeh. Nganggur itu lebih capek daripada kerja. Tapi ada juga yang bilang kerja itu lebih capek daripada nganggur. Ya, Balik mana lagi yang bener? tergantung gimana lu bersyukurnya aja Oke, sih. intinya bersyukur. Bersyukur aja. Balik lagi intinya bersyukur berarti. Karena tadi gue teringat aja ada kawan gue yang cerita kayak gitu. Oh iya ya. Dan dia juga ya ada HRD sebelumnya ngobrol sama kita. Kalau dia tuh memang benar-benar mau ngerekrut karyawan, makanya dia agak merimain ke kita, Yes. merimain ke teman-teman kita di luar supaya kalau misalkan lo mau apply pekerjaan itu bukan karena lo FOMO, tapi karena lo ngerasa cocok. Tapi kemarin kawan gue yang HRD itu juga ngomong ada beberapa perusahaan yang memang dia lakuin rekrut karyawan, tapi itu cuma buat jadi database doang. Itu teman abang yang bilang kayak gitu. Berarti terus kendalanya apa gue tanya? Ya karena tetap aja bang nanti kesisih sama jalur orang dalam. Nah ini ada juga ternyata orang dalam. berarti cerita yang teman-teman kita dari luar relate juga nih. Relate. Lebih deket nih jatuhnya. Lebih dekat. Makanya kalau kita mah cerita, kalau memang cerita lu lucu kita ketawa, kalau cerita lu serius ya kita tanggepin serius. Karena kan kalau lu maunya serius kita tanggepin ketawa, yang ada lu kesel. Yes. Gitu dong. Jadi ya kita ini berdua kawan kalian. Kalian mau cerita kemari, mau ngobrol apapun sama kita, sok monggo silakan. Tapi kalau misalkan udah yang ngebahas-bahas yang terlalu dalam, kita bukan yang nggak mau komentar teman-teman. Kita cuma takut aja dianggap sok bener, sok pinter. Karena kita nggak mau jadi ngelebar, kita cuma mau dengar curhatan kalian kok. Sama kayak podcast kita kan curhatan karyawan. Iya. Bukan curhatan pemerintahan. Yes. Itu aja. Jadi kita harus ada remnya juga, nggak sampai ke dalam banget. Iya, kita belum ada nama besar teman-teman. Iya, nggak sampai mentok gitu bang. Udah ada lagi yang curhat? Ada sih. Mau kita bacain lagi. DM Japri ini orang sekarang? Sekarang sih, ini sih masih di DM sih bang. DM, oke. Yang Japri adalah, tapi lucu banget kalau yang Japri mah. Yang Nggak penting enak kita. Japrinya sesuai sama apa yang kita bikin ini kan? Kadang ada yang di luar Nalar. Sama nggak habis pikri. Ya boleh dibacain. Iya, jadi nggak enak kalau kita bacain. Nah kalau yang ini gue bacain nih, masuk DM nih, masih masuk akal lah, kita bacain. Oke. Seperti biasa ya dari anonimus, jadi nggak mau dikasih tahu siapa yang DM. Aman, mau kalian pun ternyata kebablasan saking seriusnya ngechat, kalian
menyertakan nama kalian langsung, kita dengan sadar pasti akan ngerasain nama kalian teman-teman. Paling Karena kita nggak mau nyakitin pihak manapun. ya paling Samsul doang sih. Biasanya kebaca sama kita. Halo Min. Nih, ceritanya tolong samarkan nama dan perusahaan gua ya. Gua cuma mau numpahin isi kepala gua yang udah mau pecah, membludak rasanya. Orang-orang kalau lihat gua sekarang, taunya gua bos. Punya kantor, punya puluhan karyawan, kelihatan keren, dikira duitnya nggak berseri. Padahal berseri kali. Seri. Padahal realitanya di kondisi ekonomi yang lagi carut marut kayak sekarang, gua tiap malam nangis di sejadah Min. Daya beli masyarakat anjlok, orderan sepi banget. Tapi operasional jalan terus. Ya sewa, listrik, pajak, dan gak ada yang mau tahu kondisi kita gimana. Dan yang paling bikin gua nggak bisa tidur itu satu, gaji karyawan. Bener ya berarti ya? Owner itu biasanya pusing sama gaji karyawannya. Bulan lalu, kas perusahaan benar-benar menyentuh angka nol. Gua mandak seminggu, mikir keras gimana caranya puluhan kepala yang bergantung di perusahaan ini tetap bisa ngasih makan keluarga mereka. Gua nggak tega kalau harus PHK massal. Mereka udah nemenin gua dari nol, mereka punya anak yang masih bayi, ada yang cicilannya banyak. Kalau gua lepas mereka di tengah ekonomi sulit begini, mereka mau kerja di mana lagi? Akhirnya minggu lalu gua ambil keputusan paling nekat dalam hidup gua. Gua diam-diam jual mobil operasional kesayangan gua dan yang paling bikin gua tersayat, gua gadaikan sertifikat rumah peninggalan orang tua gua. Istri gua nangis pas gua minta izin, tapi dia paham. Ini demi napas perusahaan. Semua uangnya langsung gua suntik ke rekening PT, murni cuma buat bayar sisa gaji dan THR karyawan kemarin. Nah, pas hari gajian, gua ngeliat mereka tersenyum, pamit pulang sambil bawa kresek belanjaan buat keluarganya. Mereka nggak tahu di balik senyum gua yang bilang, aman, mari kita berjuang lagi bulan depan. Ada rumah gua yang lagi dipertaruhkan, kendaraan gua udah habis. Ada rumah gua yang lagi dipertaruhkan, kendaraan gua udah habis, tabungan pribadi gua kosong melompong. Sekarang gua nggak tahu bulan depan harus korbanin apa lagi kalau ekonomi belum membaik. Ternyata jadi owner di masa sulit begini bukan tentang nyari untung Min, tapi tentang gimana caranya lu nggak numbalin orang lain demi menyelamatkan diri sendiri. Meskipun lu sendiri udah berdarah-darah. Sorry kepanjangan, gua cuma butuh didengar. Makasih Amin. Orang baik nih beliau nih. Asli bang, ini masuk banget sih kayaknya karena gua pernah dengar adalah dosen yang bilang tentang manajemen kompensasi itu. Nah, jadi emang kalau misal mau nge-PHK, keputusan nge-PHK itu di ujung paling ujung banget. Keputusan terakhir maksudnya gitu. Makanya ini berarti pemimpin ini bijaksana, Bang. Si Abang yang ini yang cerita ke kita bijak nih berarti orangnya. Tapi gue belakangan lagi coba karena kan Threads itu connect ke IG ya. Kalau gue lagi nge-scroll di awal itu cuman dari ngeliat berita di olahraga doang karena gue klik tuh. Kayak X ya sekarang ya Threads ya yang di IG itu kan. Iya, gue ngeliat. Ini gue nggak tahu ya, gue nggak mau mencoba membuka isu, gue nggak mau mendukung isu atau apa-apa segala. Gue bicara sebagai personal gue aja. Bukan yang mungkin, yang memang juga merasakan. Yes. Perekonomian tuh lagi kacau ya. Iya. Lagi kacau, lagi sangat kacau banget. Yang tadi nih si abang ini, abang baik hati ini, dia satu yang mungkin punya cerita, punya kondisi yang sama kalau gue baca di tweets loh. Kacau loh kalau gue ngedenger kondisi-kondisi sekarang tuh orang-orang pelaku usaha tuh ada yang bercerita dulu omsetnya dalam 1 bulan tuh bisa diangkat 300 juta. Karyawan 20. Sekarang di saat dia ngetik tweets, dia lagi ngetik postingan di tweets itu, udah lewat dari setengah bulan, omset yang diterima itu baru 3 juta. Sedangkan ya bener, lagi dipusingin sama Jadi karyawan. gaji karyawan. Jadi maksudnya gini teman-teman, ya memang yang namanya orang buka usaha itu pengen nyari untung pasti. Ya iyalah. Dan direkrutnya pun karyawan untuk bekerja di perusahaannya dia kan supaya mensupport perusahaannya dia, balik lagi untuk menghasilkan keuntungan. Yes. Jadi dari sini juga kita tahu kalau sebelumnya kita ada ngebahas
bos yang narsis, ya kan, yang NPD. Ini ada loh bos yang nggak peduli tentang kondisinya dia, yang penting kalian masih bisa bekerja di perusahaannya dia. Ada yang masih memperjuangkan ya. Masih memperjuangkan. Jadi ya dia memang dia mau denger, dia mau kita ngedenger cerita. Gue sih lebih prefer untuk menyampaikan apa ya, kalau boleh ngasih masukan ke teman-teman yang masih bekerja saat ini. Kayak yang tadi dia ngomong, orang-orang taunya dia bos, tapi nggak tahu kedalamannya dia kayak gimana. Kalian sibuk, rungsing, pusing, ngeluh dengan peraturan harus datang ke kantor pagi, harus kerja lembur. Padahal ada owner yang memperjuangkan kalian. Coba deh sekali gitu berpikir kayak gimana sih kondisi perusahaan gue sebenarnya, bertanya gitu. Ini sampai ada bos ya, ya kita katakanlah nggak semua bos yang kayak seperti ini kan. Ya Tapi jatuhnya gini bang, yang cerita kemarin yang NVD itu NPD ya, antagonisnya itu owner, protagonisnya karyawan. Nah ini kebalik nih, iya. ya kan? Jadi ya memang daya beli sekarang lagi berkurang. Iya. Kita juga nggak bisa menyoroti dia perusahaannya bangkrut karena karyawannya, bukan. Hmm. Maksudnya ini untuk merimain ke teman-teman di luar sana yang masih bekerja sebagai karyawan, masih ada loh bos kalian yang mengupayakan kesejahteraan kalian. Yes. Jadi nggak bisa kalian cuma berpikiran ego-egonya kalian aja, mau-maunya kalian aja, kalian ngeluh terus. Ya keluhan kalian kan cuma tentang hal yang udah kalian iyain sebenarnya di awal kerja mah. Udah tertera di kontrak, SOP, dan Iya, lain-lain ya kan Pak? tanggal 25 kalian masih digaji. Satu kan ada juga yang satu. Nah tanggal 1 atau tanggal berapapun, nasi abang ini gila loh sampai jual apa tadi? Mobil kesayangan, Jual mobil operasional, mobil operasional, nggak nyekolahin sertifikat rumah. Cuman untuk kalian masih bisa ngenafkain keluarga kalian di rumah. Iya. Gitu. Jadi ya selagi kalian ngerasa gue masih kerja, gue masih digaji, ya kalau gue peduli setan ya dengan gen apa, gue nggak ngurusin yang ke situnya. Gue sih lebih berpikir bekerjalah sebagai karyawan, karena peduli amat deh tentang lu mau gen apa. Di saat lu udah sign a kontrak, status lu tuh karyawan. Iya, intinya kalau belum bisa bikin usaha sendiri, ya Ya mungkin nurut jadi aja, karyawan ya nurut aja dulu. beri yang terbaik buat perusahaan supaya ya katakanlah kita juga nggak boleh ngebacain si abang ini perusahaannya di mana ya. Iya. Ya supaya kesejahteraannya itu bukan cuma tentang kesejahteraan kalian juga, tapi kesejahteraan perusahaan kalian bisa berjalan. Toh ya siapa tahu kalau misalkan perusahaan kalian oke, profitnya oke, ada bonus tambahan buat kalian. Karena perekonomian sekarang memang benar-benar lagi kacau, lagi kacau. Banyak Lagi banget kacau sih banget. bang ini yang gue buka tweets ya. Hmm. Nggak tahu emang connect ke akun 3 orang project, tapi gue tanya yang lain kayak tanya lu, kayak tanya ke istrinya abang juga kan, kata abang juga sama isinya Banyak. tuh tentang karyawan yang lagi ngeluh. Sedih kalau ngeliat di tweets tuh sedih. Mau gue bacain nggak bang nih? Banyak banget tau. Gue buka Ya tweets nih. sebenarnya kalau misalkan mereka teman-teman di luar sana untuk jadi refleksi diri aja deh. Kalau lo ngeluh sama diri lo, ngeluh sama kondisi lo sekarang, apalagi lo masih statusnya karyawan, apalagi lo masih bekerja, apalagi lo masih menerima gaji dan nominalnya masih oke. Seru-seru bang ini di tweets. Intip deh di luar tuh kondisi banyak yang lebih kacau. Makanya. Ini gue baca nih. Ada yang cerita gitu di tweets gitu, langsung nge-tweets gitu. Man to man. Jangan lupa lelaki juga butuhkan hobi untuk hidup. Itu yang pertama. Itu banyak tuh komentarnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Terus ada lagi nih, hari ini gajian Wak. Aku sih bayar tagihan ya. Kalau kalian ngapain dengan gaji yang imut ini? Tuh. Secara nggak langsung kan, ngeluh Iya, juga. dia mengeluh Gaji tentang imut. gaji yang imut. Iya, gaji yang imut. Karena kita kan nggak tahu gaji yang imut itu berdasarkan dari tanggung jawab yang sangar yang dibikin. Iya sih. Nah, ini ada lagi nih. Ya Allah, pengen jadi pengusaha aja. Instansi ini makin lama makin menjijikan. Kan banyak yang ngeluh tentang perusahaan. Tapi ada pengusaha yang mengeluh juga. Iya. Gitu. Jadi ya apa ya, kalau saran gue mas setiap orang punya kesusahan. Kalau maksud gue mas setiap orang tuh punya kesusahan. Kalau lu cuma ngeluh-ngeluh doang ya sama adanya kita juga bikin kayak gini kan. Iya. Kayak si abang ini bercerita, mungkin di luaran sana ada yang beranggapan apa yang dilakukan si abang ini salah. Karena apa? Kalau misalkan memang perusahaan ini sudah tidak berjalan, harusnya tidak perlu mengorbankan terlalu banyak. Harus berani ngambil resiko.
Berpikirannya jangan lu berkorban banget buat orang sampai ngorbanin diri lu, mending close. Ada yang kayak gitu berpikiran. Tapi mungkin ada di luar sana juga as a owner yang masih bingung ini mau ngambil langkah apa, bisa menjadikan cerita si abang ini salah satu saran yang mungkin bisa dia pikirkan. Karena khawatirnya begini juga, perusahaan ini mungkin katakanlah pernah berjalan, pernah berjaya, pernah jaya. menghasilkan profit yang besar. Makanya ada karyawan kan banyak. Karena satu dan lain hal dan perekonomian juga lagi berantakan, kacau lah tuh pendapatannya dia. Kalau dia terlalu cepat ngambil kesimpulan, udahlah gue tutup. Padahal kalau dia sedikit sabar, usaha tetap dia kencengin, ya suntikan modal dia berkorban dulu lah. Ternyata nggak tahu makan waktu berapa lama, entah ya berapa lama lah. Ternyata perusahaan itu running dan balik sehat lagi. Ya kan emang kalau usaha emang itu seninya kali bang. Iya. Kalau lagi rugi gitu kan, ada ruginya, ada ininya. Iya makanya kadang rugi banget gitu. Makanya kondisi kayak gini sih kalau misalkan dibilang, kalau gue sih lebih yang ya ini buat teman-teman di luaran yang yang usahanya sekarang memang lagi kacau, memang banyak kok teman-teman. Ya kita sih berdua cuma bisa mendoakan buat kalian pelaku usaha di luaran sana, kondisinya cepat membaik, perekonomian kita cepat membaik. Karena kan kita nggak tahu juga ya teman-teman ya, ada yang bilang, ada yang nuntut pemerintah kita kerjanya apa. Iya. Ya kita nggak tahu, pemerintah bilangnya mereka udah kerja. Tapi yang kita rasakan masih kayak gini. Tapi nanti ada statement lagi yang bilang mau siapapun pemerintahnya juga emang apa ngaruhnya sama kehidupan kita. Tapi ada yang bilang juga pemerintah itu kan harusnya jadi jembatan kita untuk menuju ke kesejahteraan. Kalau rakyatnya kurang sejahtera berarti pemerintahnya kayak gimana? Nah kalau bahas-bahas pemerintah kan itu bukan ranah kita. Yes. Kita nggak berani juga terlalu dalam, terlalu keras untuk mengomentari. Karena ya ada juga mungkin yang kita berpikiran ini orang nampak nggak kerja, tapi ternyata usahanya sudah sangat maksimal. Kita nggak bisa mengintimidasi. Toh tetap aja kok teman-teman, mau kita ngeluh kayak gimana pun, ya itu pada saat momen kemarin itu yang kita pilih. Sebagian besar masyarakat Indonesia memilihnya beliau. Jadi ya berharap aja kondisi ini cepat membaik supaya pelaku usaha semua di sana balik lagi sejahtera. Karena karyawan apa? juga sejahtera. Di saat balik lagi sejahtera, kesejahteraan karyawan juga pasti akan meningkat dan lapangan kerja itu pasti bakalan paling banyak. Amin. Karena kalau kondisi kayak sekarang, lapangan kerja aja udah susah, apalagi ini yang udah membuka lapangan kerja hampir KO. Nggak tahu lagi nanti ke depannya gimana. Gitu loh. Kalau kalau orang berusaha udah pada takut karena nanti takut loyo, nanti usahanya malah tutup. Ya generasi berikutnya mau kayak gimana? Jadi YouTuber semuanya. Jadi TikToker semuanya. Pengusaha lah harusnya jadi pengusaha. Iya. Biar kayak di Singapura. Tapi kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa ke ranah itu. Iya, modal ya. Iya, pemikiran dasar adalah anak sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Untuk kerja. Jadi PNS. Untuk nyari duit, untuk jadi PNS atau apapun semuanya. Iya. Itu loh. Ya buat teman-teman semua pelaku usaha di sana, semangat, bertahan kuat. Semoga badai ini cepat berlalu. Karena kalau ngeliat di tweets memang wow, gue ngeliatnya kayak wow, gue ngeliat lagi ngeluh, pusing. Gue ngeliat yang di tweets, gue masih like bersyukur lagi. Kalau gue malah, gue nggak bikin tweets tapi seru aja bacanya bang. Kalau gue. Iya, itu bisa bacanya disuruh jadi hiburan gitu kita buka. Sama itu juga jadi kayak menceritakan pengalaman, jadi kayak buat diri kita sendiri juga. Ya kalau misalkan memang kondisi sekarang lo nggak usah terlalu ngikutin lifestyle banget lah, nggak usah ngikutin maunya perut banget lah. Tapi kita bukan endorse Twitch ya, tapi kalau Twitch mau endorse kita nggak apa-apa deh. Emang dia bisa endorse? Bisa aja. Kalau ke notice sama dia. Tapi emang lucu bang, sampai gua ketawa nih, bukan ketawa sih. Jadi ya itu yang tadi gue bilang, gue cuma bacain doang dan seru-seru kayak ini nih. Emang nggak bisa ya kalau sukses dulu baru kerja kayak gitu? Suruh bangun tidur tuh orang, mimpinya kelelapan. Sukses dulu baru kerja. Itu tadi gue baca ketawa, makanya gue masukin nih. Oke, buat teman-teman di luaran sana yang masih bekerja bersyukur ya. Enggak semua bos sama. Ini ada loh
salah satu owner yang masih berusaha keras untuk Nah, bisa mikirin dapur kalian supaya kalian masih bisa nafkahin keluarga kalian di rumah. Yes. Dan buat semua pelaku usaha, Ya. mau kondisi kalian sekarang seburuk apapun, kalau kalian masih yakin, kalau kalian masih ngerasa sanggup, go ahead. Tapi ingat batasannya. Go Ya ada kalanya juga kita harus bisa mengakui batas kita di mana. Yes. Jangan terlalu keluar dari batas juga, ngerinya. Resikonya kita nggak siap. Itu sih ya buat abang yang tadi cerita, semangat ya bang ya. Semangat, thank you banyak bang. Mudah-mudahan ada secercah cahaya lagi ke depannya. Amin. Karena tujuan abang berkorban juga untuk orang lain, harapannya mungkin nggak sekarang, tapi nanti abang terima hikmahnya bang. Nggak pasti Tuhan juga ngelihat kok. Amin. Buat kemaslahatan banyak umat kayak gitu mah, ya kali nggak dikasih jalan sama Allah sama Tuhan. Itu aja bang ya. Janji nggak suka diatur. Sekali diatur dilanggar. Berarti kalau kayak gitu gue cuma ngejawab satu. Apa tuh? Ngapain lu kerja di tempat orang? Iya juga sih. Terus lu mau bilang apa? Ah, nggak sesuai, gue resign aja. Aduh, nggak segampang gitu. Nggak segampang gitu, bos. Tapi iya sih bang. Lu sehebat apapun kinerja lu, kalau misalkan lu ngerasa satu hal doang ngedistract lu, kayak yang tadi lu bilang ada satu hal, akhirnya di belakang ngomongin, akhirnya buyar cabut dari itu perusahaan. Terus lu pikir pada saat lu mau masuk ke perusahaan berikutnya, dia di CV lu nih tertulis pengalaman terakhir kerja di PT A. Terus lu ditanya, kenapa resign? Karena saya nggak suka sama peraturan yang tiba-tiba ada. Nggak bakal diterima. Lu pikir perusahaan itu mau nerima? Kagak lah.